Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah dzil badli wal ihsan wal karami wal imtinan alladzi safa nabiyyana ala jami'i bani al insan wadabahu wa ahsana ta'dibihi fakana khuluquhu al Qur'an. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات الحسن. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بمكارم الأخلاق وأتم الأديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah kita senantiasa meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, dengan melaksanakan segala perintah Allah baik yang wajib maupun yang sunnah, serta berupaya untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah tanpa memilah dan memilih besar kecil akan larangan tersebut, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Detik-detik Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kedatangan tamu yang memisahkan daripada kelezatan dunia ini, yaitu Israel, malaikatul maut. Terdengar suara lirih. Ada orang yang mengetok pintu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putrinya Fatimah, "Ya Fatimah, coba engkau lihat siapa yang datang, karena ayah sakit." Lalu Fatimah membuka pintu. Lalu beliau bertanya, "Ada apa, Pak?" "Aku ingin bertemu Rasulullah." Fatimah putri Nabi mengatakan, "Ayahku sakit. Besok kalau dia sembuh kau temui." "Oh begitu ya Bu." Maka orang itu pergi. Tak lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada putri Fatimah, "Ya Fatimah, siapa yang datang nak?" Putri Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Abah, kalaupun itu sahabatmu aku tidak pernah lihat. Belum pernah mataku menengok wajah orang tersebut." Lalu Rasulullah mengatakan, "Wahai putriku Fatimah, panggil nak, panggil." Lalu itu orang dipanggil oleh putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, kemari." Dipanggil ayah Rasulullah. Lalu orang itu masuk. Karena ini orang tidak dikenal oleh Fatimah. Fatimah menyeberang dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seberang jalannya rumah Fatimah, Ali bin Abi Thalib, 22 meter jaraknya. Lalu orang itu masuk menghadap Nabi dengan mengangkat kedua tangannya seraya mengatakan, "Assalamualaikum ya ahla baitun nubuwah." Ternyata yang datang Israel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Siapa engkau?" "Ana Israel, malakal maut, pencabut nyawa. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang kepadamu, dan aku harus taat kepadamu. Wa idza amartani bigabli ruhi gobaktu wa illa taraktu wa arji'un." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan salam kepada engkau. Yuqri'ukas salam wa huwa mustaqun ila ru'yatika ya Muhammad.
Allah mengatakan salam dan rindu ingin berkumpul bersamamu, dan aku diperintahkan untuk datang kepadamu mencabut ruhmu apabila engkau izinkan, dan aku harus taat. Apabila engkau izinkan, aku akan cabut dengan pelan dan lembutnya. Namun apabila enggan, aku kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah melihat ke kanan dan ke kiri. Beliau ingin berbicara kepada Jibril alaihi salam, Ruhul Amin, Namus. Rasulullah mengatakan, ya Azrail, ainal Jibril? Di mana Jibril? Israel mengatakan, ya Muhammad, beliau dalam perjalanan, sebentar lagi dia akan menghadap kepada engkau, ya Rasulullah. Tak lama datanglah Jibril. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepada engkau, dan Allah mustaqun ila liqa'ik ya Muhammad, rindu ingin bersamamu, melihat wajahmu ya Muhammad, berkumpul dengan engkau ya Muhammad. Ya Jibril, man li ummati min ba'di ya Jibril, kalau aku wafat, aku meninggal dunia, siapa yang akan memperhatikan umatku? Ya Jibril, siapa yang peduli dengan umatku? Kata Jibril, ya Muhammad, belum turun wahyu kepadaku. Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, kekasihmu Muhammad menyatakan, kalau dia wafat, siapa yang akan memperhatikan umatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi mengatakan kepada Jibril untuk disampaikan wahyu ini kepada Muhammad kekasih Allah, Bashir Habibi Muhammadan anni la akhdulu bi ummati abadah, wa bashir Habibi Muhammadan annahu asra'un nasi خروجا من الأرض إذا بعثوا وسيدهم إذا جمعوا وأن الجنة محرمة على سائر الأمم قبل أن يقولها هو وأمته. Wahai Jibril, sampaikan, gembirakan kekasihku Muhammad, wahai Jibril, bahwa aku, Allah, tidak akan mempermalukan di dalam umat Muhammad selama-lamanya. Karena umat sebelumnya, apabila mereka berbuat dosa, ditulis di depan pintu rumahnya. Apabila mereka keluar dari rumah tersebut, ditulis di atas dahinya. Umat Nabi Muhammad tidak akan dipermalukan oleh Allah. Ini janji Allah kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih kabar kepada kekasihku Muhammad, wahai Jibril, bahwa dia adalah orang pertama tatkala dibangkitkan di yaumil mahsyar, wa sayyiduhum idza jumi'u, dan aku jadikan dia pemimpin tatkala manusia dikumpulkan di mahsyar. Wahai umat Nabi Muhammad, apakah kalian tahu keadaan Nabi Muhammad tatkala dibangkitkan dari kuburnya? Allah perintahkan kepada Jibril, Mikail, Israfil, Israel untuk turun ke bumi. Wahai malaikat, cari jasad kekasihku Muhammad tatkala telah dileburkan di yaumil mahsyar kelak, hamparan seperti danau datar, dilihat tak ada manusia, bukit apapun. Turunlah Jibril bersama malaikat yang lain melihat kekosongan, kesunyian hari itu. Mereka berjalan tidak menemui jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya berdoa, ya Allah, tunjukkan kepada kami bumi mana yang menyimpan jasad tubuh kekasih engkau Muhammad. Kharajan nur ila sama, keluarlah cahaya dari sebuah bumi yang menunjukkan alamat Nabi, jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan Jibril membangunkan kekasih Allah Muhammad ini? Pelan-pelannya
pelan dia membangunkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak kala Nabi bangun seperti bangun dari tidurnya, apa yang dikatakan yang pertama kali diucapkan keluar dari lisannya, ayu yaum hadal yaum ya Jibril, hari apa ini Jibril, kesepian kesunyian seperti ini ya Jibril. Jibril mengatakan hada yaumul yub'atsu, ini hari pembalasan Muhammad, engkau pertama kali kubangunkan. Aina tarakta ummati, kau tinggal di mana umatku? Jibril yang ditanya oleh Nabi kita, hadirin, umat yang hari ini meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, yang tidak mengenal sunnah Nabi Muhammad, ini telah jauh dari pakaian Nabi Muhammad. Berapa sunnah yang telah kita jauh, berapa zikir yang kita tinggalkan, berapa banyak ajaran Nabi Muhammad yang kita lupakan. Yang terakhir, wahyu Allah mengatakan wa annal jannata muharramatun ala sairil umami qabla an yakulaha huwa wa ummatun. Kasih kabar Jibril kepada kekasihku Muhammad bahwa dia adalah orang yang, bahwa dia adalah diharamkan surga untuk dimasuki seluruh umat sebelum kekasihku Muhammad dan umatnya Muhammad memasukinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Layak kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Begini perjuangan Nabi Muhammad kepada Khaliqnya Allah Rabbul Alamin, tak kalah sakarat, bukan warisan, bukan mikirkan anak, bukan keluarga, tetapi umat ini macam mana ya Allah. Begini keadaan Nabi Yukum Muhammad. Hadirin, dosa Nabi mana yang membuat kita tidak mencintai beliau? Kesalahan mana, kekecewaan apa di hati kita sehingga kita tidak ingin mengenal Nabi lebih dekat, meninggalkan sejarah Nabi SAW, sibuk dengan urusan dunia ini, tidak akan pernah kelar, tidak pernah ada finishnya. Tanyakan kepada saudara kita yang telah lama menjabat lalu pensiun, apa yang dia nikmati, apakah kepuasan dengan jabatannya? Tanyakan kepada sahabat kita, tetangga kita yang telah kaya lalu bangkrut dengan kekayaannya, apakah dia telah mendapatkan kepuasan dengan finishnya? Tanyakan dengan karir orang-orang yang ada di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin, sampai kapan kita larut? Ini sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan Rabiul Awal. Setelah bulan Safar ini lahirnya, datangnya bulan yang dilahirkan Nabi Muhammad. Hendaklah kita girang dan gembira agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna asanal kalam Allahil malikil alam. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yatinil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fasmi'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.